Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Nailul Fadila Faza. Saya adalah mahasiswi Universitas Raharja Tangerang, jurusan Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, dengan NIM 241141675. Saya di sini akan menjelaskan hasil dari diskusi kelompok saya, yaitu kelompok 7, tentang creating arrays dan array indexing pada mata kuliah Machine Learning yang diampu oleh Ibu Nina Rahayu Eskom MMMTI. Yang terhormat Ibu Nina Rahayu Eskom MMMTI, dan untuk teman-teman saya yang saya sayangi dan saya banggakan. Pada pembahasan video ini, saya akan membahas tentang pengertian array, karakteristik array, cara membuat array pada bahasa pemrograman khususnya Python menggunakan NumPy, jenis-jenis array, ada juga teknik indexing dan switching, serta ada penerapan array dalam machine learning. Sebelum masuk ke materi inti, saya akan membacakan terlebih dahulu agenda presentasinya. Pada slide ini ditampilkan agenda atau urutan materi yang akan saya bahas. Di pembahasan awal diawali dengan pengertian array dan karakteristik array. Tujuannya agar kita itu memahami konsep dasarnya terlebih dahulu. Selanjutnya kami akan menjelaskan cara membuat array atau creating arrays menggunakan Python, NumPy, Java, dan C++. Di pembahasan selanjutnya ada jenis-jenis array, yaitu array 1 dimensi, 2 dimensi, dan multidimensi yang sering digunakan dalam machine learning. Di sini juga dijelaskan tentang teknik array indexing, switching, dan threading, yaitu cara mengambil data tertentu dari sebuah array. Berikut akan dijelaskan juga bagaimana NumPy digunakan dalam machine learning, implementasi sederhana menggunakan regresi linear, serta kelebihan kekurangannya, dan penerapan array dalam berbagai bidang machine learning. Dan terakhir juga ada pembahasan atau penyampaian tentang kesimpulan dan saran. Oke, masuk pada pembahasan pertama, yaitu ada pengertian array. Kira-kira array itu apa ya? Oke, saya akan bacakan, saya akan jelaskan. Dengarkan ya. Array merupakan struktur data linear yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data yang memiliki tipe yang sama atau disebut juga sebagai homogen. Misalnya, seluruh data berupa angka, karakter, maupun string. Disebut sebagai struktur data linear karena seluruh elemennya tersusun secara berurutan dari awal hingga akhir, tidak bercabang seperti struktur data tree ataupun graph. Salah satu karakteristik utama array adalah setiap elemen disimpan secara berurutan di dalam memori komputer. Karena lokasi memorinya saling berdekatan, komputer dapat menghitung alamat setiap elemen secara langsung hanya berdasarkan indeksnya tanpa mencari terlebih dahulu. Pada Python maupun NumPy, indeks dimulai dari angka 0 atau disebut zero. Based indexing artinya elemen pertama berada pada indeks 0, elemen kedua pada indeks 1, dan seterusnya. Sebagai contoh pada slide itu ada penjelasannya atau tertulis bahwa nilai 10 berada pada indeks 0, nilai 20 pada indeks 1, nilai 30 pada indeks 2, nilai 40 pada indeks 3, dan nilai 50 pada indeks 4. Ketika kita ingin mengambil nilai 30, komputer tidak perlu memeriksa seluruh data dari awal lagi, tetapi langsung menuju ke indeks 2. Proses inilah yang disebut direct access atau akses langsung. Karena di sini komputer langsung menuju lokasi data tanpa melakukan pencarian satu persatu, maka waktu akses array disebut big O of 1 atau constant time, yaitu waktu akses yang tetap meskipun jumlah data bertambah sangat banyak. Di sini juga tertera sebuah rumus. Rumus ini digunakan komputer untuk menentukan lokasi setiap elemen dalam memori. Misalnya, alamat awal array berada pada memori 1000 dan ukuran setiap integer ada 4 bit. Maka indeks ke-0 berada pada alamat 1000, indeks ke-1 berada pada alamat 1004,
Indeks kedua berada pada alamat 1008. Dengan cara tersebut, komputer dapat mengetahui posisi setiap data secara langsung tanpa harus melakukan pencarian terlebih dahulu. Setelah memahami pengertian array, kita akan membahas tentang karakteristik array. Karakteristik ini menjelaskan mengapa array menjadi salah satu struktur data yang paling banyak digunakan dalam bahasa pemrograman dan mesin learning. Pertama, ada homogenitas tipe data. Artinya itu seluruh elemen dalam satu array memiliki tipe data yang sama. Sebagai contoh, 10, 20, 30 seluruhnya bertipe integer. A, B, C seluruhnya bertipe string. Pada NumPy, homogenitas ini membuat komputer dapat melakukan operasi matematika secara bersamaan tanpa harus memeriksa tipe data setiap elemennya, sehingga proses komputasi menjadi lebih cepat. Kedua, ada alokasi memori berurutan. Maksudnya adalah seluruh elemen array disimpan dalam lokasi memori yang saling berdekatan. Karena penyimpanannya berurutan, prosesor dapat membaca data dengan lebih cepat dan efisien. Hal ini juga meningkatkan pemanfaatan cache dan CPU. Ketiga, ada direct access atau big O of 1. Karakter ini tuh misalnya kita ingin mengambil nilai 40, komputer cukup menuju indeks ketiga tanpa memeriksa data sebelumnya. Oleh karena itu, waktu akses array bersifat konstan atau big O of 1. Keempat, ada ukuran tetap. Pada bahasa seperti C dan Java, ukuran array harus ditentukan saat pertama kali dibuat. Misalnya integer angka 5, artinya array hanya memiliki 5 tempat penyimpanan. Jika ingin menambah ukuran, maka harus membuat array baru. Sedangkan pada Python terdapat list yang ukurannya dapat bertambah secara dinamis. Terus yang kelima, berbasis indeks. Setiap elemen dalam array diakses menggunakan indeks. Sebagai besar bahasa pemrograman menggunakan zero-based indexing, sehingga elemen pertama selalu memiliki indeks 0. Terus yang keenam, ada mendukung multidimensi. Array tidak hanya berbentuk satu dimensi saja, tetapi juga dapat berkembang menjadi matriks dua dimensi, bahkan tensor multidimensi. Semakin tinggi dimensinya, maka semakin kompleks data yang disimpan. Setelah memahami konsep dasar array, selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara membuat array atau membuat creating arrays. Pada step ini terdapat dua cara yang paling sering digunakan dalam Python, yaitu menggunakan Python list dan NumPy array. Python list merupakan struktur data bawaan Python yang dapat menyimpan berbagai jenis data. Misalnya kita dapat membuat list buah yang berisi apel, mangga, dan jeruk, atau list angka yang berisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Selain itu terdapat juga list comprehension, yaitu cara yang lebih ringkas untuk membuat list secara otomatis. Pada contoh di slide, ada pemrograman menghasilkan kuadrat dari angka 1 sampai 5, sehingga menghasilkan nilai 1, 4, 9, 16, dan 25. Meskipun Python list mudah digunakan, dalam machine learning itu yang sering digunakan itu NumPy array, karena memiliki performa yang jauh lebih cepat dalam melakukan operasi matematika. NumPy itu adalah singkatan dari Numeric Python, yaitu pustaka Python yang dirancang khusus untuk komputasi numerik dan menjadi fondasi berbagai library machine learning seperti Pandas, Scikit-learn, TensorFlow, dan PyTorch. Penjelasan fungsi NumPy ada NP-zeros atau NumPy zeros. NP-zeros 3,4 artinya membuat matriks 3 baris 4 kolom yang seluruh elemennya bernilai 0. Ini biasanya digunakan untuk inisialisasi data. Ada NP-ones, kebalikan dari zeros, seluruh isi array bernilai 1. Ada NP-a, membuat matriks identitas diagonal utama bernilai 1. Biasanya digunakan untuk inisialisasi data. Setelah itu ada NP-ones,
Itu kebalikan dari zeros, seluruh isi arraynya bernilai 1 di sini. Terus ada NPA, membuat matriks identitas. Diagonal utama bernilai 1, sisanya adalah 0. Digunakan pada operasi linear algebra. Ada NP arrange 0,10,2, artinya mulai dari 0, berakhir sebelum 2, dan loncat setiap 2 angka. Hasilnya 0, 2, 4, 6, 8. Terus ada NP linspace. Linspace ini berbeda dengan arrange, yaitu misalnya NP linspace 0,1,5. Kalau linspace itu membagi jarak menjadi sama, hasilnya 0, 0,25, 0,5, 0,75, dan 1. Terus terakhir ada NP random, menghasilkan angka acak antara 0 sampai 1. Biasanya digunakan untuk simulasi atau inisialisasi bobot pada mesin learning. Selanjutnya ada creating arrays, Java dan C++. Selain Python, konsep array juga digunakan pada bahasa pemrograman lain seperti Java dan C++. Meskipun sintaksnya berbeda, konsep dasarnya tetap sama, yaitu menyimpan data dengan tipe sama secara berurutan. Sebagai contoh seperti apa yang tertera pada slide ini. Pada Java ada integer angka 10, 20, 30, 40, 50. Ini artinya membuat array integer berisi 5 angka. Ada string nama, ada Andi, Budi, Citra, membuat array string. Ada integer data, new integer 5, membuat array kosong yang memiliki 5 tempat. Kemudian for digunakan untuk mengisi seluruh elemen. Array 2 dimensi itu integer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di baris pertama ada 1, 2, 3, dan baris kedua ada 4, 5, 6. Selanjutnya C++ seperti pada slide, kalian bisa lihat sendiri seperti apa. Oke, kita lanjut saja ke pembahasan selanjutnya. Di pembahasan ini saya akan menjelaskan atau membacakan jenis-jenis array. Array dibedakan berdasarkan jumlah dimensinya. Semakin tinggi dimensinya, maka semakin kompleks data yang disimpan. Array satu dimensi itu disebut juga sebagai vektor. Contohnya 75, 82, 90, 68, dan 95. Semuanya berada dalam satu baris pada nampi set 5, artinya terdapat 5 elemen. Ada array 2 dimensi. Array 2 dimensi ini disebut juga sebagai matriks. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 terdiri dari 2 baris dan 3 kolom dengan set 2,3. Next ada array multidimensi. Array multidimensi ini sendiri disebut sebagai tensor. Tensor ini digunakan untuk gambar, video, audio, dan deep learning. Misalnya 64 kali 64 kali 3, berarti tinggi gambar, lebar gambar, dan warna RGB-nya. Setelah mengetahui jenis array, berikutnya kita akan membahas bagaimana cara mengambil data dari dalam array menggunakan indexing. Oke, lanjut. Dalam pembahasan kali ini kita akan membahas beberapa teknik indexing lanjutan yang tersedia pada NumPy. Teknik ini sangat penting karena pada machine learning kita tidak hanya mengambil satu data saja, tetapi seringkali harus mengambil satu baris, satu kolom, atau melakukan penyaringan data berdasarkan kondisi tertentu. Terdapat 3 teknik utama yang akan dibahas, yaitu multidimensional indexing, Boolean indexing, dan fancy indexing. Pertama ada multidimensional indexing. Multidimensional indexing digunakan untuk mengambil data pada array 2 dimensi atau lebih. Selanjutnya nomor 2 ada Boolean indexing. Boolean indexing digunakan untuk memilih data berdasarkan suatu kondisi. Teknik ini sangat berguna ketika kita ingin menyaring data tanpa harus menggunakan perulangan.
Next, yang ketiga ada fancy indexing. Fancy indexing ini digunakan ketika kita ingin mengambil beberapa elemen berdasarkan indeks tertentu yang tidak berurutan. Berbeda dengan stitching yang mengambil data secara berurutan. Fancy indexing ini dapat mengambil data secara acak sesuai indeks yang kita tentukan. Slide selanjutnya ada stitching dan threading. Pada slide ini kita akan membahas stitching dan threading. Jika indeks yang tadi digunakan untuk mengambil satu atau beberapa elemen tertentu, maka stitching digunakan untuk mengambil sebagian isi array secara berurutan. Sedangkan threading digunakan untuk mengatur jarak atau langkah pengambilan data. Sinteks data stitching adalah contohnya itu ada start, stop, step. Start adalah indeks awal termasuk diambil, stop adalah indeks akhir tidak ikut diambil, dan step adalah jarak atau langkah pengambilan data. Hal yang perlu diingat adalah stop bersifat eksklusif, artinya indeks tersebut tidak ikut dimasukkan ke dalam hasil. Ada contoh pertama, misalnya terdapat array 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, dan 90. Jika ditulis R2 banding 6, artinya mulai dari indeks 2 berhenti sebelum indeks 6. Hasilnya adalah 20, 30, 40, dan 50. Contoh kedua, R banding 4, artinya mulai dari awal hingga sebelum indeks keempat. Hasilnya 0, 10, 20, dan 30. Dan seterusnya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Di slide ini kita akan membahas mengapa NumPy menjadi library yang sangat penting dalam machine learning. Oke, NumPy merupakan singkatan dari numeric Python, yaitu sebuah library Python yang dirancang khusus untuk melakukan komputasi numerik secara cepat dan efisien. Library ini menjadi dasar bagi banyak library machine learning lainnya seperti Pandas, Scikit-learn, TensorFlow, dan PyTorch, seperti yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya. Alasan utama NumPy banyak digunakan adalah karena data pada machine learning umumnya berupa angka, sehingga proses perhitungan matematika menjadi jauh lebih cepat dibandingkan menggunakan Python list biasa. Di sini terdapat 3 kemampuan utama NumPy, yaitu reshape dan dimensi, broadcasting, dan operasi matriks. Pertama ada reshape dan dimensi. Reshape digunakan untuk mengubah bentuk array tanpa mengubah isi datanya. Misalnya kita mempunyai 24 angka yang awalnya tersusun dalam satu baris. Dengan fungsi reshape, angka-angka tersebut bisa menjadi bentuk tabel yang memiliki beberapa baris dan kolom. Jadi yang berubah hanya bentuk penyusunannya saja, sedangkan isi datanya tetap sama. Hal ini penting karena setiap algoritma machine learning memiliki format data yang berbeda-beda. Ada yang membutuhkan data berbentuk tabel, ada juga yang membutuhkan data 3 dimensi, misalnya saat mengolah gambar. Yang kedua ada broadcasting. Broadcasting sendiri adalah kemampuan NumPy untuk melakukan perhitungan pada banyak data sekaligus. Misalnya kita memiliki data nilai siswa, lalu ingin menambahkan nilai bonus sebanyak 10 poin kepada semua siswa. Dengan broadcasting, kita cukup menuliskan satu perintah saja dan NumPy akan menambahkan nilai tersebut ke seluruh data secara otomatis. Selanjutnya yang ketiga ada operasi matriks. Operasi matriks ini merupakan proses perhitungan menggunakan baris dan kolom angka. Operasi ini menjadi dasar hampir semua algoritma machine learning. Misalnya ketika komputer ingin memprediksi nilai siswa, mengenali wajah seseorang, atau mendeteksi objek pada sebuah gambar, semua proses tersebut melibatkan operasi matriks. Jadi dapat dikatakan bahwa hampir seluruh proses perhitungan dalam machine learning menggunakan operasi matriks yang disediakan oleh NumPy.
Oke, next, setelah kita mengetahui pentingnya NumPy dalam machine learning, selanjutnya kita melihat contoh implementasi sederhana menggunakan regresi linear. Pada slide ini ditunjukkan bagaimana array digunakan dalam salah satu algoritma machine learning yang paling sederhana, yaitu regresi linear. Regresi linear ini sendiri merupakan algoritma yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat sehingga dapat digunakan untuk melakukan prediksi. Sebagai contoh datanya bisa kalian lihat pada slide ini. Slide ini menunjukkan bagaimana NumPy array digunakan pada regresi linear untuk memprediksi harga rumah berdasarkan luas tanahnya. Prosesnya dimulai dari memasukkan data, membangun model, melakukan prediksi terhadap data baru, kemudian mengevaluasi hasil prediksi menggunakan MSI agar diketahui tingkat keakuratannya. Oke, kita lanjut pada slide kelebihan dan kekurangan array. Saya akan membacakan terlebih dahulu tentang kelebihan array. Yang pertama ada access with O of 1. Maksudnya adalah di sini karena menggunakan indeks, komputer dapat langsung mengambil data tanpa melakukan pencarian. Itulah kelebihan pertama array. Kedua ada cache friendly. Maksudnya elemen berurutan di memori meningkatkan efisiensi CPU, iterasi jauh lebih cepat. Ketiga ada komputasi paralel, mendukung factorized computation yang dapat berjalan paralel pada CPU atau GPU, penting untuk machine learning. Selanjutnya ada memory efficiency, tanpa overhead pointer seperti linked list atau tree, padat dan efisien. Terakhir kelebihannya ada mudah diimplementasi, operasi dasar, baca tulis, traversal, sederhana dan mudah dipahami. Next ada kekurangannya, yaitu 1. Ukuran tetap atau array statis C atau Java tidak bisa diubah ukurannya setelah deklarasi, perlu alokasi ulang. Kedua ada insert atau delete lambat, penyisipan atau menghapus di tengah membutuhkan penggeseran elemen. Terus selanjutnya ada pemborosan memori, jika dialokasikan lebih besar dari kebutuhan, memori berlebih terbuang percuma. Selanjutnya ada satu tipe data, array murni hanya menyimpan satu tipe, kurang fleksibel untuk data heterogen. Dan terakhir ada pencarian lambat, pencarian dalam array tak terurutan. Table jauh lebih efisien untuk searching. Oke, slide ini akan menjelaskan tentang penerapan array dalam machine learning. Pertama ada representasi dataset. Penggunaan pertama adalah sebagai tempat penyimpanan dataset. Sebagai contoh, kita memiliki data mahasiswa seperti nama, umur, IPK. Misalnya nama A, umur 20, IPK 3,80, nama B, umur 21, IPK 3,65, nama C, umur 19, IPK 3,92. Komputer tidak membaca data tersebut sebagai tabel Excel. Data tersebut akan diubah menjadi array sehingga komputer dapat melakukan berbagai operasi matematika terhadap data tersebut. Selanjutnya ada preprocessing data. Preprocessing adalah proses mempersiapkan data sebelum digunakan untuk melatih model machine learning. Misalnya menghapus data yang kosong, menyamakan skala data, atau mengubah data teks menjadi angka. Tujuannya agar data menjadi lebih rapi dan mudah diproses oleh komputer. Contoh, misalnya data umur berkisar antara 18 sampai 25 tahun, sedangkan data gaji mencapai jutaan rupiah. Agar tidak terjadi perbedaan skala yang terlalu jauh, data tersebut akan dinormalisasi sehingga memiliki skala yang lebih seimbang.
Ketiga ada bobot neural network. Bagian ini dalam neural network terdapat nilai yang disebut width atau bobot. Bobot ini berfungsi untuk menentukan seberapa besar pengaruh suatu data terhadap hasil prediksi. Semua bobot tersebut disimpan dalam bentuk array agar proses perhitungan dapat dilakukan dengan cepat. Contoh sederhananya itu misalnya saat aplikasi mengenali wajah, komputer menghitung banyak sekali nilai bobot untuk menentukan apakah wajah tersebut cocok dengan data yang tersimpan. Next ada loss function. Setelah model melakukan prediksi, kita perlu mengetahui itu apakah hasil prediksinya sudah benar atau belum. Untuk itu digunakan loss function. Loss function ini berfungsi untuk menghitung seberapa besar kesalahan antara hasil prediksi dengan data yang tersimpan. Semakin kecil nilai loss, berarti model semakin baik. Contohnya, misalnya harga rumah sebenarnya itu adalah 500 juta, tetapi model memprediksi 480 juta rupiah. Selisih tersebut akan dihitung oleh loss function sebagai ukuran kesalahan. Yang kelima ada backpropagation. Backpropagation adalah proses memperbaiki model ketika hasil prediksi masih belum tepat. Setelah mengetahui kesalahan dari loss function, komputer akan menyesuaikan bobot agar prediksi menjadi lebih akurat lagi. Proses ini dilakukan berulang kali sampai model memiliki tingkat kesalahan yang sangat unik. Contoh sederhananya itu ibarat seorang siswa yang mengerjakan soal matematika dan ketika jawabannya salah, guru itu memberitahu letak kesalahannya itu di mana. Setelah itu siswa kemudian memperbaiki cara menghitungnya hingga akhirnya mendapatkan jawaban yang tepat dan benar. Proses belajar inilah yang mirip dengan backpropagation. Keenam ada computer vision. Pada bidang computer vision, gambar tidak dibaca sebagai foto, tetapi sebagai kumpulan angka. Setiap pixel pada gambar memiliki nilai warna yang disimpan dalam bentuk array. Dengan cara inilah, komputer dapat mengenali wajah, membaca plat nomor kendaraan, atau mendeteksi objek pada sebuah gambar. Contoh computer vision itu ketika kita membuka kamera smartphone dan menggunakan fitur face unlock, komputer sebenarnya sedang mengolah array yang berisi nilai setiap pixel wajah kita. Next, selanjutnya ada natural language processing. Komputer tidak memahami kata-kata seperti manusia. Oleh karena itu, setiap kata akan diubah menjadi angka dan disimpan dalam bentuk array. Setelah diubah menjadi angka, komputer dapat mengenali pola bahasa dan memahami isi suatu kalimat. Contoh misalnya ketika kita menggunakan Google Translate atau chatbot seperti ChatGPT, kata-kata yang kita ketik terlebih dahulu diubah menjadi representasi angka agar dapat diproses oleh model. Terakhir ada evaluasi model. Bagian terakhir ini setelah model selesai dilatih, kita perlu mengetahui apakah model tersebut sudah bekerja dengan baik. Oleh karena itu, dilakukan evaluasi menggunakan beberapa ukuran seperti accuracy, precision, recall, dan V1 score. Hasil evaluasi ini membantu kita mengetahui seberapa baik model dalam melakukan prediksi. Contohnya, misalnya sebuah model digunakan untuk mendeteksi email spam. Jika dari 100 email model berhasil mengenali 95 email dengan benar, berarti model memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Oke, selanjutnya ada kesimpulan. Pertama, array sama dengan struktur data fundamental dengan akses big O of 1 melalui alamat memori terstruktur. Kedua, ada creating arrays mencakup inisialisasi statis, alokasi dinamis, dan fungsi pembangkitan nanti atau zero, ones, arrange, lenspan, dan random. Ketiga, ada array hadir dalam 1D atau satu dimensi yaitu vektor, 2 dimensi yaitu matriks, dan multidimensi yaitu tensor. Masing-masing punya peran berbeda dalam machine learning. Keempat, ada array indexing meliputi basic, multidimensional, boolean, dan fancy indexing, stitching,
memungkinkan subset array yang efisien. Kelima, ada NumPy menyediakan broadcasting, factorizing ops, resep, dan operasi linear algebra sebagai fondasi implementasi machine learning. Keenam, ada digunakan pervasif dalam machine learning, dataset, bobot neural network, loss function, backpropagation, CV, NLP, dan evaluasi model. Ada penjelasan tambahan, seperti jika kita ibaratkan sebuah bangunan, maka array adalah fondasinya. Tanpa fondasi yang kuat, bangunan tidak dapat berdiri dengan baik. Begitu juga pada machine learning, tanpa memahami array, akan sulit memahami bagaimana algoritma bekerja. Terakhir ada saran dan penutup. Yang pertama, bagi mahasiswa, ada pahami zero-based indexing secara mendalam, yaitu sumber book paling umum pada pemula. Kedua, ada kuasi NumPy sebelum pelajari pandas, Skitlearn atau TensorFlow. Terus ada let's switching dan Boolean indexing karena keduanya paling sering digunakan dalam data preprocessing. Terus ada pelajari broadcasting NumPy untuk potensi operasi, normalisasi, dan penambahan bias. Pengembangan lanjutan, pertama, pelajari struktur data lanjutan, linked list, tag, queue, tree, graph, dan hash table. Dalam tensor di PyTorch atau TensorFlow sebagai perluasan alami NumPy array untuk deep learning. Ketiga, ada eksplorasi sparse array, mimap array, dan SUPY atau GPU array untuk data skala besar. Belajar machine learning tidak cukup hanya menghafal sinteks programnya saja. Yang lebih penting adalah memahami konsep di balik setiap proses hingga kita mengetahui alasan mengapa suatu algoritma bekerja. Demikian penjelasan dari video saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.